lagi dengan Bu Eli untuk mata pelajaran PPKN. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik dan sehat dan bersemangat walaupun kalian mengikuti proses pembelajaran di rumah. Nah, di pertemuan kita yang kedua ini kita akan langsung masuk materi di bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian simak video berikut ini. Nah, gimana anak-anak dengan video yang barusan kalian lihat? Bu Eli yakin kalian semua pasti sudah hafal dengan lagu nasional Garuda Pancasila ciptaan Soedarnoto yang barusan kalian lihat dan kalian dengar. Dan apa sih sebenarnya kaitan lagu tersebut dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, di dalam lirik lagu Garuda Pancasila disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang membuat rakyat Indonesia menjadi adil dan makmur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang Pancasila dari masa ke masa. Bagaimana sih penerapan Pancasila dari masa ke masa? Seperti kita ketahui bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi di dalam perwujudannya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami banyak sekali pasang surut. Bahkan, bangsa Indonesia pernah mencatat sejarah ada upaya untuk mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi yang lain. Akan tetapi, hal tersebut bisa dipatahkan sehingga sampai saat ini kita bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Oleh sebab itu, Bu Eli harapkan kita sebagai generasi muda wajib untuk mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, di mana Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman suku, keberagaman budaya,
keberagaman agama, tetapi kita disatukan dalam Pancasila yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, kita wajib dan patut bangga sebagai rakyat Indonesia. Nah, pada kesempatan kita hari ini, kita akan membahas bagaimana sih perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mulai dari awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang ini. Silakan kalian simak dari penjelasan Bu Eli berikut ini. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dua contoh upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. 2. Masa Orde Lama dimulai pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Salah satu penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963. 3. Masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Orde Baru dikenal dengan konsep demokrasi Pancasila. 4. Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Maka, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Nah, anak-anak, demikian adalah materi yang dapat Bu Eli sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, bisa langsung kita diskusikan di ruang kelas WhatsApp. Pesan Bu Eli, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Dan mari kita bersama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kita semua bisa bertemu kembali di sekolah. Selamat pagi dan tetap bersemangat. Sampai jumpa.